Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati para dewan guru, para ustadzah dan asatidzah, serta anak-anakku sekalian, para santri santriwati, baik itu dari SMPIT Al-Basirah ataupun SMIT Robani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa mengawali kegiatan dan aktivitas kita untuk semester ini. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan, ma'unah, hidayah dan riayah kepada kita semua untuk bisa istiqomah dalam menunaikan tugas kita masing-masing. Para dewan guru dan juga anak-anakku sekalian, kami sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali kepada para santri dan santriwati yang lama dan juga kepada para santri santriwati yang baru. Marilah kita pertama-tama menata niat kita, memperbagus dan memperbaiki dan terus menjaga niat kita dalam kebaikan. Niat kita datang ke sini semata-mata adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niat untuk memperjuangkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Juga kita niat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Pada saat anak-anakku sekalian keluar dari rumahnya menuju ke tempat ini, maka sejak saat itu waktu-waktu yang kita habiskan di sini, yang kita lakukan aktivitas di sini, semua bernilai ibadah dan bernilai fisabilillah, berada di jalan Allah. Baik itu jam demi jamnya, hari demi hari, bulan demi bulan di sini, semuanya terhitung fisabilillah, sehingga semuanya bernilai ibadah. Maka mari kita jaga terus niatnya dan kita bersyukur karena telah diberikan kesempatan jauh dari rumah masing-masing untuk hadir ke sini, meluruskan niat dan berjuang fisabilillah mencari ilmu. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan untuk menuju jalan mencari ilmu ini. Di antaranya apabila kita menempuh jalan untuk menjadi orang-orang yang berilmu, Allah memberikan janji ketinggian derajat. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan beberapa derajat. Ibnu Abbas mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwa ada klasifikasi hamba-hamba Allah. Ada orang kafir, ada orang mukmin, ada orang mukmin yang alim, yang tertinggi. Derajat selisih antara masing-masing, kata Abdullah bin Abbas, yaitu 700 derajat. Yang antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan, yaitu jarak antara bumi dengan langit kali 700. Artinya derajat orang yang berilmu dan beriman ini sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Baik itu derajat di dunia
maupun nanti derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa, kelebihan yang harus kita syukuri. Kita menempuh jalan untuk menjadi para ulama, para ilmuwan, baik ilmu yang kaitannya dengan ulum syariah ataupun ulum kauniyah. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Kita semua pasti mengharapkan surga Allah Ta'ala nanti sebagai obsesi yang utama kita pada saat di akhirat. Cara untuk menjadikan kita mudah masuk surga adalah menuntut ilmu atau menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ini. Yang apabila proses ini kita lakukan, maka di samping itu banyak sekali keberkahannya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi. Orang yang berilmu itu akan dimohonkan ampun oleh siapapun makhluk Allah Ta'ala, baik di langit ataupun di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu ini. Inilah keutamaan yang sangat banyak diberikan janji oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Maka mari kita jaga semangat kebaikan ini, niat yang baik kita jaga terus ya. Kita harus meluruskan niat, terus memperbarui niat dan menjaga konsistensi niat kita tersebut. Dan di dalam Al-Quran Allah memberikan contoh bagaimana doa Nabi SAW. Beliau diajarkan Allah bukan untuk ditambah rezeki dari sisi finansial, bukan untuk ditambah dari sisi materi, tapi Allah mengajarkan kepada Rasulnya supaya berdoa agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu, bukan yang lainnya. Ini doa yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, dan ini kepada kita semuanya. Kita diminta untuk memohon pada Allah, berdoa untuk ditambahkan ilmu, bukan tambahan-tambahan yang lain itu tambahan bonusnya, tapi yang utama adalah dengan tambahan ilmu, maka iman kita semakin kuat, semakin bertambah, dan ada banyak keberkahan yang kita dapatkan apabila kita memiliki ilmu dan keimanan yang kuat. Pada kesempatan ini saya ingatkan bekal yang harus dimiliki oleh pencari ilmu yang disitir dalam sebuah syair ataupun sebuah kalimat hikmah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dalam diwannya, akhi lan tanala ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika ala tafsilin bibayan. Saya akan menyampaikan dengan detail, dengan penjelasan yang jelas. Apa saja bekal yang harus kita miliki sebagai para pencari ilmu? Yaitu zakain, wa hirsin, wa ijtihadin, wa bulghatin, wa suhbati ustadin, wa tuli zaman. Ini 6 bekal yang harus kita ingat terus sebagai para pencari ilmu. Yang pertama yaitu bekal kecerdasan, IQ. Kita diberikan Allah Ta'ala karunia kecerdasan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang cepat memahami pelajaran, menghafalkannya, ada yang agak lambat, dan ada yang bahkan sangat lambat. Ini harus kita sadari. Kita masing-masing harus punya kesadaran potensi saya dalam kecerdasan itu di mana. Kalau ulama-ulama dulu Masya Allah luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah itu menghafal kitab Al-Muwatta, kitab gurunya, yaitu kitab yang ditulis Imam Malik itu hanya dalam waktu 9 malam saja. Sehingga Imam Malik memberikan apresiasi yang luar biasa dalam usia 20 tahun. Kemudian Imam Bukhari pada saat membaca kitab itu sampai ditutup halaman berikutnya. Karena kalau nggak ditutup akan terserap ke sini. Jadi seperti
mesin fotokopi atau mesin scan itu ya, langsung bisa menghafal apa yang dibaca. Nanti kita kan nggak secerdas mereka. Maka mari kita berusaha ya untuk mengasah kecerdasan masing-masing dan tidak perlu putus asa. Yang kedua ada hirsin. Hirsin artinya kesungguhan ataupun keseriusan, antusias. Jadi ilmu ini ibarat makanan. Seperti kalau kita lapar, bagaimana? Kita berusaha untuk memakan, mengkonsumsi. Kita makan, kita minum karena kita saat itu lapar dan haus. Orang yang mencari ilmu harus punya sikap yang seperti itu. Dia antusias ketika disampaikan oleh para ustadz nanti, baik di kelas formal atau di ekstra ataupun di pelajaran diniyah. Itu memiliki keseriusan untuk memahami, menangkap. Kemudian yang ketiga adalah wajtihad, yaitu kesungguhan, bersungguh-sungguh. Jadi tadi antusias, hirs, kemudian ijtihad, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ya, tidak main-main. Punya kesungguhan untuk mencari ilmu ini. Para orang tua kalian berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Mereka berusaha mengorbankan semuanya untuk bisa menyekolahkan antum semua di sini. Maka jangan sia-siakan kepercayaan dan kesungguhan para orang tua itu. Kalian harus lebih bersungguh-sungguh di sini. Ijtihad ya, bersungguh-sungguh. Kalaupun kita dari sisi kecerdasan kurang, dari sisi kemampuan daya pikir kurang, tapi kalau sungguh-sungguh, tekun, insya Allah akan memberikan ilham dan kecerdasan yang lebih kepada kita daripada yang santai-santai. Dan itu telah dibuktikan oleh para ulama kita dulu ya. Ada salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah yang namanya Rabi' bin Sulaiman, yang susah menangkap dan memahami ilmu sampai di privat sendiri oleh gurunya. Wahai Rabi', kamu silahkan menghadapku secara privat, karena kalau aku ulangi nanti kasihan kawan-kawanmu bosen. Jadi di privat oleh beliau diajarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali belum paham-paham, sampai 39 kali nggak paham-paham. Masya Allah ya. Akhirnya Imam Syafi'i menyerah. Sudah wahai Rabi', saya menyerah ya. Saya serahkan pada Allah Ta'ala. Silahkan kamu belajar dan memohon, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan ilmu dari Allah. Maka dari situlah Rabi' bin Sulaiman terus belajar dan belajar. Akhirnya pada saatnya beliau menjadi seorang alimun kabir, ulama yang besar yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i. Subhanallah, itulah luar biasa ya. Jadi tidak perlu kecil hati dengan kecerdasan yang kurang. Kisah tentang bagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau yang sampai izin ya dari kelasnya karena frustasi ya. Ketika mondok tidak paham-paham, akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, mampir di sebuah gua karena kehujanan. Tiba-tiba melihat batu yang tertetesi oleh air, batu yang mengeras tertetesi oleh air dengan keras. Namun pada akhirnya batu ini menjadi pecah, hancur gara-gara tetesan air yang terus-menerus. Maka beliau mendapat hikmah di situ. Oh, walaupun keras, kalau ditetesi terus menjadi hancur. Seperti itu pula otak kita. Kalaupun bebal, susah menangkap pemahaman atau pelajaran kurang bisa difahami dengan cepat, tetapi kalau belajar terus berusaha, maka akan sampai pemahaman itu ke otak kita. Maka beliau kembali semangat belajar, kembali ke pondokannya itu. Maka dinamakan Ibnu Hajar ya, anaknya batu. Jadi luar biasa, itulah kisah-kisah para ulama kita dulu. Bersungguh-sungguh luar biasa. Yang keempat adalah wabulughah. Mereka antusias untuk mengalokasikan modal ya. Bulughah adalah modal finansial ya. Ini perlu. Bagaimanapun dalam hal proses pembelajaran itu perlu yang namanya modal. Perlu fasilitas secara fisik, perlu peralatan dan lain-lain. Para ulama kita dulu telah mencontohkan bulughah untuk mencapai
ilmu, mereka berjalan kaki dari tempat satu ke tempat yang lain menghadap gurunya, itu perlu biaya. Bahkan Imam Malik itu untuk biaya mencari ilmu sampai menggadaikan tempat yang biasa dipakai oleh genteng itu, seperti itu belandar istilah orang Jawa, itu dipakai, dijual untuk mendapatkan biaya mendapatkan ilmu. Imam Ahmad bin Hambal itu sampai menjadi kuli juru panggul supaya mendapatkan upah, yang dengan upah itulah digunakan untuk bertahan hidup dan mencari ilmu kemana-mana. Suatu saat Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya oleh salah seorang, "Wahai Abu Abdillah, Anda memegang beberapa dinar." Beliau seperti itu memegang uang dinar, uang emas. Aneh, seorang ulama memegang uang yang cukup banyak. Ditanyakan oleh kawannya, "Kenapa Anda memegang uang dinar yang banyak?" Kata beliau, begini logikanya, Masya Allah. Dengan uang inilah kita, para ulama ini tidak dijadikan seperti sapu tangan oleh raja-raja. Maksudnya apa? Dengan uang inilah kita punya kemampuan untuk belajar secara mandiri, independen. Punya kemampuan secara finansial, punya kemandirian secara finansial, yang dengan itu kita bisa bebas untuk belajar dan mengajarkan, menyampaikan fatwa sesuai dengan kebenaran yang mutlak yang kita pahami. Tidak disetir oleh raja-raja pada saat itu, karena mereka punya kepentingan sehingga kadang-kadang memanfaatkan ulama untuk memberikan fatwa sesuai dengan kepentingan politik yang mereka inginkan. Nah, itu dengan kemampuan finansial, para ulama itu punya kemandirian dalam hal-hal yang terkait dengan ilmu. Itulah ya, pentingnya bulughah di sini, pentingnya biaya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, dan untuk berusaha berjuang fisabilillah. Tadi saya singgung ya, bagaimana orang tua kalian telah mengupayakan bulughah ini, maka kita harus mengimbangi upaya itu dengan serius di sini. Yang kelima adalah suhbati ustadz, pendampingan dari ustadz, dari guru. Ada pepatah mengatakan, man kana ustadzuhu kitabahu faqata'u aktsaru min sawabihi. Siapa yang gurunya itu kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kalau belajar secara otodidak, secara mandiri ya, untuk belajar agama tidak cukup hanya membaca buku, hanya mengikuti konten-konten media sosial, belajar secara online belum cukup. Tetapi harus belajar ngawulo, menjadi murid, menjadi santri kepada ustadz, kepada guru secara offline ya, seperti antum di sini. Datang dari rumah masing-masing, datang ke sini untuk belajar kepada guru-guru kita di sini. Yang dengan belajar secara fisik itulah kita bisa belajar tentang keikhlasan, kita belajar tentang ketawadhuan, kita belajar tentang masalah kesederhanaan, kita belajar tentang perjuangan, pengorbanan fisabilillah. Di samping itu dapat bonus berupa ilmu tadi. Yang terakhir adalah tuli zaman, waktu yang panjang. Untuk menjadi ulama tidak bisa instan, harus berjuang sejak kecil sampai remaja, sampai nanti kapanpun tidak ada batasan mencari ilmu ini. Tuli zaman, sepanjang zaman. Maka kita harus ibarat orang lari maraton itu ya, itu harus mengatur nafas, mengatur energi, mengatur semangat, supaya terus bisa berjuang sampai finish menjadi pemenang di levelnya masing-masing. Inilah 6 modal, 6 syarat. Yang pertama tadi apa? Yaitu zakat kecerdasan. Yang kedua adalah hirs, antusias. Yang ketiga adalah ijtihad, kesungguhan. Yang keempat adalah kaitannya dengan masalah bulughah, tadi modal ataupun biaya. Yang kelima adalah pendampingan para ustadz. Yang terakhir adalah waktu yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi 4 syarat untuk mencari ilmu ini, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu semangat, selalu memiliki
tips ataupun cara ya, masing-masing kita harus mengenal dirinya sendiri-sendiri. Kira-kira kalau saat lemah, saat tidak semangat, apa yang bisa menyemangati? Kita harus punya clue-clue ataupun trigger-trigger yang ada pada diri masing-masing, apa yang bisa menyemangati, dan saling memberikan energi yang positif, menularkan semangat kebaikan di antara antum. Kalaupun ada yang malas, jangan tularkan kemalasan ke yang lain ya. Kalau masing-masing ada yang punya mental block misalnya ya, latar belakang yang kurang baik di tempat masing-masing, insya Allah mudah-mudahan di sini bisa sedikit demi sedikit bisa terobati dan menjadi kelebihan, insya Allah. Jadi di sini saling menularkan semangat kebaikan, kita tinggalkan yang buruk-buruk itu di perjalanan yang sudah lewati. Insya Allah di sini yang baik-baik saja kita tularkan. Barakallahu fikum jami'an, kami sampaikan selamat kepada antum semuanya. Kita hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam berjuang fisabilillah. Allah wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.